Gadak, Jeon Myeon-hun menatapku. Tapi mengapa matanya tidak tampak milik orang hidup? Mata itu terlihat mirip dengan mata orang mati. Di balik mata yang gelap dan tak bernyawa itu, sesuatu yang penuh semangat tampaknya tertidur. Secara keseluruhan, dia tampak mati dan suram, dengan rambut yang acak-acakan dan panjang. Kulitnya jauh lebih pucat dibandingkan sebelumnya, dengan bayangan gelap di bawah matanya. Dia terlihat seperti mayat, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Namun, dari penampilan seperti mayat ini, aku merasakan gunung berapi yang siap meletus. Saat ini, dia seperti bom yang berada di ambang meledak. Jeon Myeong-hun, apakah kau baik-baik saja? Wos! Dan kemudian, detik berikutnya, petir merah menyala menyerang daguku. Aku memecah petir itu dengan formless sword yang membungkus tubuhku dan mundur untuk menciptakan jarak. Tapi dalam sekejap, gugu-gugu. Seolah guntur menggelegar, dia tiba-tiba muncul di depanku, mengulurkan telapak tangannya ke wajahku. Di saat itu, dia benar-benar menjadi petir itu sendiri. Cerak, boom. Di sekelilingnya, 7 tombak yang terbuat dari petir merah terbentuk, mengarah padaku. Di atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Tombak merah itu mengarah padaku dari 6 arah, dan tombak terakhir dilemparkan langsung ke arahku oleh Jeon Myeong-hun. From. Tombak terakhir, melintasi dimensi, meluncur ke arahku. Masing-masing secepat kilat. Tapi, ini bukan petir yang sebenarnya. Aku mengenali 6 arah itu dan mengulurkan tanganku. Zoom, 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 zoom. Boom. Hanya sekali. Dengan satu gerakan, 6 tombak petir dipotong, dan aku menghindari yang terakhir dengan menggerakkan tubuhku. Zip! Dalam sekejap, aku menerjang ke depan Jeon Myeong-hun dan melayangkan pukulan. Dia mencoba bertahan dengan menyilangkan lengan, tetapi saat kepalaku menyentuh pertahanannya, tubuh atas Jeon Myeong-hun terbelah bersih menjadi 2. Slash! Sedikit disayangkan bahwa pertemuan dan salam kita berakhir seperti ini setelah waktu yang lama. Zip, ZAP. Cerakle. Namun, dari tubuh Jeon Myeong-hun yang terputus, petir memercik, dan tak lama kemudian, tubuhnya menyatu kembali. Kemudian, Jeon Myeong-hun, dengan mata-mata seperti mayatnya, berbicara. Agak mengesankan. Menyadari sesuatu yang aneh, aku menanyakannya. Hei, apakah kau tidak mengenali siapa aku? Jelas, keadaan mentalnya agak tidak stabil. Sebenarnya, sangat tidak stabil. Menjawab pertanyaanku, Jeon Myeong-hun menatapku dengan mata mati dan menjawab. Wilayah yang dikuasai ke-8. Bukankah kau gubernur provinsi? Aku tahu karena aku menyiksa jiwa inspektur. Aku Seo Eun-hyun. Apa kau benar-benar tidak ingat? Seo Eun-hyun? Dari tempat yang sama denganmu. Ingat dari mana kau berasal? Tempat yang sama. Dengan kata-kata itu, Jeon Myeong-hun tiba-tiba memegang kepalanya. Ah, 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 hua ah, ah. Cerakle, cerakle. Aliran petir berwarna-warni mulai mengalir dari seluruh tubuhnya. Aarg. Gugu-gugu-gugu. Di belakangnya, 6 bendera samar mulai muncul. 6 bendera itu menempel di punggung Jeon Myeong-hun, seperti sayap. Apakah itu teknik yang dia pelajari? Sepertinya semacam pembatasan, tetapi aliran energi spiritualnya cukup alami, menunjukkan bahwa itu hanya karakteristik dari tekniknya sendiri. Setelah berteriak dan memancarkan petir ke segala arah untuk sementara waktu, dia tenang. Dan kemudian, mata-mata mayat itu menatapku sekali lagi. Seo Eun-hyun. Ya, aku ingat. Dia tersenyum sinis. Sudah lama. Sejak menghadapi itu, pikiranku tidak baik, jadi perilakuku yang memalukan. Cobalah untuk mengerti, ya? Itu. Diam. Cukup diam. Aku akan membunuhmu. Pasti.
Aku akan menggiling dan mengunyahmu hingga berkeping-keping. Gugu-gugu. Mata Jeon Myung-hun bergetar tidak menentu dan dia mulai mengamuk. Petir menyambar di sekeliling, dan aku menghindar sambil mengambil sedikit waktu untuk mengamatinya. Untungnya, Jeon Myung-hun stabil setelah beberapa saat. Melihatku dengan ekspresi muram, dia membuka mulutnya lagi. Yah, tidak perlu banyak bicara, aku datang mencarimu, Gubernur Provinsi Wilayah yang dikuasai ke-8, Seo Eun-hyun. Ada apa? Apakah seorang murid dari sekte petir ilahi emas bernama Yeonjin datang ke wilayah yang dikuasai ke-8? Dia pergi kemana sekarang? Yeonjin? Jika yang kau maksud adalah Yeonjin, dia bilang dia akan pergi ke daratan Bright Cold Realm untuk mencarimu. Darat? Hahaha. Tiba-tiba, Jeon Myung-hun tertawa gila mendengar kata-kataku. Hahaha. Daratan. Dia pergi ke Bright Cold Realm. Apakah kau bilang kita terlewat satu sama lain? Air mata mengalir dari matanya. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Gugu-gugu. Dari tubuh Jeon Myung-hun, petir merah meledak. Lihat, Jeon Myung-hun. Tenanglah dan... Cukup. Sebelum aku bisa mengatakan lebih banyak. Jeon Myung-hun berteriak, menyebarkan petir merah ke segala arah. Biarkan mereka semua mati. Semua. Semua dari mereka. Gugu-gugu. Apa? Petir menyambar mengelilingi area. Segala sesuatu di tanah ini, semuanya, tidak bernilai. Semua dari mereka, mati. Ini bukan tentang warna petir Jeon Myung-hun. Kesadarannya sendiri terendam dalam nuansa merah berdarah. Kemarahan. Dia mengeluarkan amarahnya dengan ganas seperti lava yang mendidih. Tunggu sebentar. Sementara itu, petir yang dia sebar mulai membelah dan langsung menembus penghalang. Jadi membiarkan ras manusia masuk berarti semua teknik yang dilakukan oleh ras manusia juga dapat masuk. Aku dengan cepat bergerak menggunakan teknik pelarian terbang di dalam penghalang, memblokir semua petir yang jatuh dengan formless swordku. Di bawah, aku bisa melihat ras iblis, yang masih terjebak, bergerak-gerak. Jika bahkan satu dari petir itu mengenai tempat para iblis, itu akan menjadi pembantaian total. Gugu-gugu. Guntur dan petir meledak dengan ganas dari Jeon Myung-hun. Tapi tetap saja, jika hanya itu, aku bisa menemukan celah dan menaklukkannya. SHHH. Detik berikutnya. Kepala inspektur yang dipegang Jeon Myung-hun berubah menjadi abu dan tersebar. Dari 6 bendera yang tertanam di punggungnya. Sebuah bendera ungu ditarik keluar dan meleleh ke dalam petirnya. Saat satu bendera dihapus, jumlah dan kualitas petir yang meledak dari tubuhnya meningkat drastis. Apakah ini? Setiap sambaran setara dengan serangan kultivator tahap Naschen Soul akhir. Koong. Dan kemudian, bendera lain ditarik dari punggungnya. Bendera biru dihapus dan meleleh ke dalam petirnya. Gugu-gugu. Aku menggeram. Petir itu menjadi semakin kuat. Mempertimbangkan bahwa inspektur adalah kultivator tahap 4 aksis, membunuhnya berarti. Jika semua bendera ditarik, dia akan mencapai kekuatan setara dengan tahap 4 aksis. Sepertinya itu adalah kekuatan yang bisa digunakan sekali, tetapi ledakannya sangat tinggi. Kemungkinan besar akan berakhir dalam pertempuran jangka pendek daripada panjang. Tetap tenang. Aku menenangkan diri dan merenungkan Naschen Soul yang baru saja aku peroleh. Konsep dimensi mulai terlihat. Itu benar. Setelah mencapai tahap Naschen Soul, setiap kultivator menyadari suatu kebenaran tertentu, yang sejalan dengan pencerahan kultivator Naschen Soul dan juga sejalan dengan hukum dunia. Ki, pada dasarnya adalah niat. Ada dimensi tinggi dan rendah di dunia ini. Dan dimensi ini dibagi secara luas menjadi 3 kategori. Dimensi Ki, yang memiliki dampak mendalam pada materi dan kekuatan hidup dunia. Dimensi jiwa, yang mengarahkan arah segala sesuatu dari posisi yang lebih tinggi dari dimensi Ki. Dan bahkan lebih tinggi di tempat yang terpencil, dimensi takdir,
yang mengarahkan kebenaran dunia. Dunia ini terbuat dari ketiga dimensi ini. Bergantung pada hierarki dimensi, eksistensi terwujud sebagai ki, jiwa, atau takdir. Pada dasarnya, ki, jiwa, dan takdir adalah hal yang sama. Ini sejalan dengan pencerahan Beyond the Path to Heavens. Semua manifestasi adalah satu, yaitu surga, bumi, dan manusia adalah satu, prinsip yang dicapai oleh Beyond the Path to Heavens. Demikian pula, semua esensi pada dasarnya adalah satu. Hanya saja manifestasinya bervariasi tergantung pada tingkat dimensi. Ya, sekarang aku mengerti mengapa semua ras di Bright Cold Realm dikategorikan menjadi tiga. Mengapa suku hati, yang jauh dari mencapai ketinggian suku surga dan suku bumi, termasuk di antara tiga suku besar. Ini bukan sekadar tentang pandangan. Suku bumi mengumpulkan energi spiritual hingga ekstrim dalam dimensi ki dan membangun kultivasi mereka. Sementara suku surga mengarahkan ritual mereka ke dimensi takdir, mengangkat eksistensi mereka ke arahnya. Suku hati berkeliaran bebas dalam dimensi jiwa. Hanya setelah aku menyadari dimensi inilah aku akhirnya memahami bagaimana manusia membudidayakan diri untuk menjadi abadi sejati. Dari dimensi ki ke dimensi takdir, mengangkat eksistensi dari manusia yang dilahirkan ki menuju ranah takdir, menjadi apa yang dikenal sebagai abadi sejati. Aku memahami prinsip di balik penciptaan Naschen Soul. Mengumpulkan ki murni dari dimensi ki dan naik ke dimensi jiwa, menggabungkan jiwa dan ki. Tidak, itu bukan itu. Energi spiritual dan jiwa pada dasarnya adalah satu. Mereka hanya dibagi berbeda sesuai dengan hierarki dimensi. Mengangkat energi spiritual, melintasi hierarki dimensi untuk menghubungkan dengan esensi. Itulah Naschen Soul. Dengan demikian, ki memang adalah niat. Mengapa perlu membudidayakan kekuatan spiritual dan kemampuan mistis, serta mempelajari teknik untuk kultivasi mental? Mengapa mengumpulkan energi, meningkatkan kesadaran seorang kultivator bersamaan dengan ranah mereka? Ki adalah baik jiwa maupun niat. Mereka pada dasarnya adalah sama, maka fenomena semacam itu terjadi. Ahaha, sekarang aku akhirnya mengerti. Dulu, ketika aku baru menjadi master puncak, aku melihat garis merah bahkan dari Jiangxi. Tapi setelah melampaui puncak, aku merasa bahwa secara teoritis, Jiangxi, yang bukan makhluk hidup, seharusnya tidak memiliki garis merah niat. Mengapa aku melihat garis merah niat bahkan dari Jiangxi yang tidak memiliki kesadaran? Karena energi adalah kesadaran. Meskipun Jiangxi tidak memiliki jiwa, jika mereka memiliki ki, mereka bisa memiliki niat samar. Sekarang aku melihat lebih jelas daripada sebelumnya. Dimensi, ki, dan jiwa terpisah dengan jelas. Dengan penglihatan binatang iblis yang melihat aliran energi spiritual. Dikombinasikan dengan penglihatan Beyond the Path to Heaven yang melihat warna dan esensi niat, aku bisa menyelami lebih dalam ke esensi dunia daripada sebelumnya. Mereka bergabung. Ketika menyadari bahwa ki dan niat adalah hal yang sama. Penglihatan yang aku peroleh dari binatang iblis dan Beyond the Path to Heavens perlahan-lahan menyatu menjadi satu. Warna niat menyatu dengan yin dan yang energi spiritual, menciptakan lanskap metafisika yang tak terlukiskan. Aku menatap langit. Namun, penglihatan membaca energi surgawi dari suku surga belum menyatu ke dalam penglihatan ini. Setelah menjadi abadi sejati, menjadi takdir itu sendiri, apakah penglihatan itu akan bergabung ke dalam penglihatan ini? Sumber kehidupan, energi spiritual. Sumber pikiran, esensi hati. Sumber takdir, energi surgawi. Apa yang akan terlihat dalam penglihatan yang menggabungkan semua itu? Setelah membayangkannya sejenak, aku memfokuskan pandanganku dan menatap Jeon Myung-hun. Kekuatannya semakin kuat. Tapi, aku melihatnya. Tenang mengatur pencerahanku dan menyesuaikan penglihatanku, aku mulai melihat pola langit dan bumi. Pola langit dan bumi yang dicampur dengan kesadaran manusia, melahirkan semua proses di bawah nama kemampuan supernatural. Dalam proses itu, berbagai kelemahan lawan terlihat. Sebuah penglihatan yang hanya aku, yang memiliki penglihatan binatang iblis dan Treading Heaven, bisa lihat. Wei Wung.
Aku mengarahkan Formless Sword ke celah tepat di petir yang dipancarkan Jeon Myung-hun. Cuak! Petir itu dipotong tepat di tengah. Pada saat yang sama, aku hampir dapat memprediksi kemana sambaran petir Jeon Myung-hun akan menuju selanjutnya, dan dalam penglihatan itu, aku menemukan celah dalam serangannya. Mari kita berdansa. Aku memegang Formless Sword dan mulai menari pedang di ruang hampa. Dengan tari pedang itu, Formless Sword menyebar. Betapa mengerikannya kekuatan untuk melintasi dimensi. Hanya setelah mencapai tahap Naschen Soul aku menyadari besarnya kekuatan ini. Untuk mengabaikan dimensi ki dan jiwa, dan mampu memotong Naschen Soul tanpa batasan adalah suatu monster yang mengerikan. Itulah Formless Sword. Dan sekarang, aku akhirnya mendapatkan mata untuk menggunakan monster ini dengan benar. Jika kekuatan spiritual murni yang diperoleh selama tahap membangun ki menyediakan energi tak terbatas untuk Beyond the Path to Heaven, maka, mata yang diperoleh di tahap Naschen Soul dengan tepat memandu kemana Beyond the Path to Heaven harus menuju. Mereka saling melengkapi. Ditambah dengan kekuatan fisik yang diperoleh melalui pembudidayaan tubuh, Formless Sword, yang menarik kekuatan dari dimensi ki, memiliki dominasi yang luar biasa dan melampaui ke dimensi yang lebih tinggi, memotong esensi petir dalam dimensinya sendiri. Ceharak. Sebuah bendera azur ditarik dari punggung Jeon Myung-hun. Sekarang, setiap sambaran petir adalah setara dengan tahap Heavenly Being. Namun, dengan kekuatan tubuh fisik. Mata Naschen Soul. Dan kemampuan Formless Sword yang digabungkan, Formless Swordku dengan tepat mengenai titik lemah petir Jeon Myung-hun, memotongnya langsung. Slice. Mari kita lihat seberapa jauh ini bisa pergi. Boom, 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 boom. Melangkah maju, aku menggambar lingkaran di sekelilingku dengan pedangku. Petirnya terus tumbuh semakin kuat. Ini mulai memerlukan sedikit lebih banyak usaha untuk memotong petir itu. Dengan kata lain, sampai sekarang, memotong petir tahap Heavenly Being tidak memerlukan usaha sama sekali. Kung, kung kung. Bendera hijau dan kuning secara bersamaan ditarik dari punggung Jeon Myung-hun, dan setiap sambaran petirnya meningkat ke tingkat penyempurnaan agung Heavenly Being. Kuoong. Pada titik itu, pedangku terasa lebih berat. Meskipun menemukan kelemahannya, mengayunkan pedang yang memotong segalanya dengan kekuatan fisik yang kuat, ada batasan ketika celah kekuatan menjadi terlalu besar. Namun, aku tersenyum, memutuskan untuk menguji batasanku sekarang setelah mencapai tahap Naschen Soul. Secara bertahap, kekuatan yang lebih besar mulai melekat pada Formless Swordku. Tari pedang menjadi lebih cepat. Inilah keadaan Folies Old Man Moves Mountains. Wog wog wog. Aku terus menyalurkan kekuatan petir Jeon Myung-hun ke dalam Formless Swordku, terus-menerus memantulkan kekuatannya. Meskipun beban di seluruh tubuhku secara bertahap meningkat, ranah Naschen Soul yang digabungkan dengan tubuh fisik yang ditempa melalui penghalusan tubuh dengan erat menahan apa yang seharusnya berakhir dalam ledakan. Kuaang, kuaang. Penghalang yang diletakkan oleh Wai Ryongseon bergetar akibat bentrokan kita. Secara bertahap, pedang tanpa warna mulai menekan kembali petir merah. Puok. Akhirnya, bendera oranye terakhir ditarik dari punggung Jeon Myung-hun, meleleh ke dalam petir. Kururung. Petir merah yang sudah ada bersinar jauh lebih merah saat meluncur ke arahku. Petir itu langsung memotong ruang. Ini mungkin sedikit terlalu banyak, tapi tetap. Aku menatap langit dengan senyum. Mari kita coba. Kuguguguruk. Bintang-bintang berputar di seluruh tubuhku. Azure Spirit Starlight Quintessence Great Method. Aku memanfaatkan cahaya bintang dan cahaya biru hingga ekstrim, memadukan energi ini ke dalam Formless Swordku. Wei Owung. Formless Swordku diwarnai dengan cahaya bintang. TSTSSTSSTSST. Formless Swordku menjadi sehelai dari galaksi. Apa yang kupegang tidak lagi kekosongan. Galaksi. Sebuah Milky Way kecil dipegang di tanganku. Teknik tertinggi dari Azure Spirit Starlight Quintessence Great Method. Teknik Azure Wing Heavenly Shatter disempurnakan hingga ekstrim dan ditiupkan ke dalam Formless Sword. Mengeluarkan semua kekuatan di tubuhku dalam satu serangan. Ah! Pada saat ini, aku merasa tidak ada yang tidak bisa aku potong.
PHSHHH. Dengan Polish All Man Moves Mountains, daya serang Formless Sword melonjak ke ekstrim, dan dengan tambahan kekuatan Azure Wing Heavenly Shatter, ia menyapu langit bersih. Itulah akhirnya. Voah! Baptisan petir merah yang menutupi langit disapu dalam satu gerakan. Aku tersenyum dan meludahkan seteguk darah. Menggunakan Polish All Man Moves Mountains adalah fatal. Atau, itu dulunya. Kutukan, pembalikan. Puaah! Tekanan dari Polish All Man Moves Mountains yang memenuhi tubuhku semua diarahkan kembali ke Yuan Yu. Puok! Di bawah, Yuan Yu, yang telah melindungi ras iblis agar tidak tersapu oleh perintahku, meledak sebagai boneka kutukan. Tubuhnya, yang telah mencapai penyempurnaan agung pembentukan inti, menanggung semua beban yang ada padaku. Wei Wung. Kemudian, Yuan Yu dengan cepat naik ke lokasi kita dan mengangkat staf tengkorak ke arah Jeon Myung-hun, yang tidak dapat kembali ke kesadaran setelah mengeluarkan semua petir. TSRRRK. Energi vitalnya disedot ke dalam Yuan Yu. Secara bertahap, Yuan Yu menyerap energi Jeon Myung-hun, meregenerasi tubuhnya yang meledak. Jeon Myung-hun terhuyung dan jatuh di bawah penghalang, kehabisan energi oleh Yuan Yu. Wis! Aku meminta Yuan Yu menangkapnya dan membawanya perlahan ke tanah. Hei, Jeon Myung-hun. Aku menanyakannya, yang telah mengeluarkan semua kekuatannya bersamaan dengan kegilaannya dalam satu kali serangan. Apakah kau baik-baik saja? Jeon Myung-hun menatapku dan berkata, "Diam." Apa? Jangan berpura-pura mengerti. Dia menggertakkan gigi. Bunuh aku. Jika aku memulihkan kekuatanku, aku akan membunuh semua makhluk hidup di area ini tanpa kecuali. Api kemarahan menyala di matanya. Tidak peduli seberapa banyak aku mengeluarkannya, rasa sakit dan kemarahan ini tidak akan reda. Hatiku merasa seperti terbakar. Aku tidak bisa bertahan kecuali aku membunuh semua yang terlihat. Jadi, jika kau ingin menghentikanku, bunuh aku sekarang, Seo Eun-hyun. Tenanglah, kemarahan tidak akan teratasi dengan membunuh orang lain. Kau? Dia berteriak dan menyerangku, marah meraih kerahku. Apa yang kau tahu? Apakah kau pernah kehilangan kekasih di depan matamu? Apakah kau pernah merasa tidak berdaya saat gurumu, teman-teman, orang-orang tercintamu, dan semua kenalanmu tersapu seperti serangga oleh entitas yang tak terhentikan? Apakah kau tahu penderitaan tidak bisa melakukan apa-apa saat orang-orang terkasihmu mati? Apa yang kau tahu tentang aku? Diam. Cukup diam. Aku. Air mata darah mengalir dari mata Jeon Myung-hun. Aku telah kehilangan segalanya. Kuarururung. Dari tubuhnya, petir merah meledak sekali lagi, menyapu sekeliling. Ah, aku mengerti. Aku pernah melihat mata itu sebelumnya. Di kedalaman yang membusuk dari mata itu, aku menemukan rasa familiar dari masa lalu yang jauh. Aku pun pernah memiliki mata itu. Dan begitu aku menyadari rasa persaudaraan itu, aku mulai menduga mengapa Jeon Myung-hun mencari Yeon Jin. Untuk mengonfirmasi dugaanku, aku menatapnya dan bertanya. Jelaskan situasinya. Apa yang terjadi? Aku kehilangan segalanya. Kau? Tenanglah. Wei Wung. Dengan kekuatan Trading Heavens, aku menanamkan perintah yang kuat pada Jeon Myung-hun untuk menghentikan ledakan emosinya sesaat. Jelaskan dengan benar. Mengapa kau mencari Yeon Jin? Aku akan membantumu. Jiwa di dalam Yeon Jin yang telah bersembunyi, Yeon Wei, mengatakan bahwa ketika Golden Divine Heavenly Thunder Sect dihancurkan, umur mereka dipersingkat menjadi kurang dari 20 tahun. Aku memiliki dugaan kasar. Mungkin immortal sejati yang menghancurkan Golden Divine Heavenly Thunder Sect entah bagaimana memanipulasi umur mereka yang terhubung dengan sekte tersebut. Saat aku berteriak, Jeon Myung-hun bergetar dan perlahan membuka mulutnya. Makhluk itu menurunkan tribulasi surgawi. Wajahnya berubah muram. Begitu, ia membuka mata. Ia mengambil bendera petir surgawi dari kami.
Menggunakan bendera sebagai media, ia menurunkan tribulasi surgawi di seluruh pulau roh petir dari atas. Aku melihat keputusasaan menguasai kesadaran Jeon Myung-hun. Semua orang yang tidak ada di sekte karena misi pada saat kejadian, atau kemungkinan selamat. Semua yang terdaftar di Golden Divine Heavenly Thunder Sect. Semua orang di 3000 dunia yang telah membentuk ikatan guru murid dengan Golden Divine Heavenly Thunder Sect, terikat pada takdir tribulasi surgawi. Krek. Ia menggeramkan giginya. Setidaknya 20 tahun. Dalam waktu itu, semua makhluk di 3000 dunia yang mengikuti ajaran pendiri Golden Divine Heavenly Thunder Sect, yang Sujin, akan dipaksa menghadapi takdir pemusnahan oleh tribulasi surgawi. Aku mengerti. Aku memahami mengapa ia mencari Yeonjin. Jadi, apakah kau berusaha menyelamatkan para penyintas dari Golden Divine Heavenly Thunder Sect? Ya. Ia menggenggam ujung pakaianku dengan mata yang membusuk, memohon dengan rasa sakit. Bantulah aku menemukan Yeonjin. Kau bilang kau akan membantu, kan? Tolong, bantulah aku. Semua sudah mati. Selain 5 murid yang dikirim jauh, mereka yang dikirim dekat, mati sesuai dengan jarak mereka ke Golden Divine Heavenly Thunder Sect. Yeonjin, yang dikirim ke alam setan, dan 4 yang tersisa yang pergi menjelajahi alam hantu Nether, adalah satu-satunya murid Golden Divine Heavenly Thunder Sect yang tersisa di dunia ini. Aku mengerti. Aku mengangguk. Yeonjin, dengan boneka surgawi yang aku berikan padanya, pergi ke alam dingin cerah untuk mencarimu. Meskipun boneka itu jauh, aku masih bisa menghubungi mereka. Dengan kata-kata itu, secercah kehidupan mulai muncul di mata Jeon Myung-hun yang membusuk. Benarkah? Seo Eun-hyun. Apakah itu benar? Ya, akan memakan waktu beberapa hari untuk pesanku sampai. Tetapi, aku seharusnya bisa menghubungi Yeonjin dalam waktu 4 hari. Dengan raungan, Jeon Myung-hun menggenggam bahuku, bergetar dengan wajah tanpa jiwa. Terima kasih. Terima kasih, Seo Eun-hyun. Dengan kata-kata itu, Jeon Myung-hun pingsan di tempat. Ini adalah kelelahan. Sangat masuk akal jika ia pingsan karena kelelahan. Setelah membunuh seorang inspektur di tahap 4 aksi sebelum bertarung denganku dan menggunakan teknik yang melelahkan untuk mengekstrak bendera dari tubuhnya selama kekacauan di sini. Aku menghela napas, memandang Jeon Myung-hun yang pingsan. Semua orang yang jatuh ke dunia ini telah berubah, tanpa terkecuali. Aku telah mendapatkan kembali semua ingatanku. Aku menutup mata dan merenungkan jiwa awalku. Kenangan baik, kenangan buruk. Aku telah mengambil semua kenangan yang terendam di kedalaman ketidaksadaran dan mencatatnya dalam roh artefak. Bahkan kenangan yang ingin aku lupakan. Dalam kenangan itu, sejujurnya, Jeon Myung-hun bukanlah sosok yang menyenangkan bagiku. Namun, meskipun begitu, baik ada momen baik maupun buruk, itu adalah hidupku. Dan Jeon Myung-hun, meskipun menjengkelkan, adalah bagian dari perjalanan hidupku, sebuah keterhubungan yang aku buat. Bising. Kanvas berbagai bentuk dan keterhubungan kini mencatat kemunculan Jeon Myung-hun yang datang kali ini. Sejujurnya, aku tidak suka padamu. Namun, meskipun mengganggu, orang ini bukan musuhku. Bukan hubungan yang buruk, tetapi hanya sebuah ikatan biasa. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk membantu Jeon Myung-hun. Kau bilang kau telah kehilangan segalanya. Aku tidak bisa tidak merasakan rasa persaudaraan dengannya. Aku sangat paham perasaan tak berdaya akibat kehilangan orang-orang tercinta karena kekuatan yang luar biasa. Mungkin karena aku terlalu memahami itu membuatku ingin membantunya lebih lagi. Setelah meminta boneka untuk membawa Jeon Myung-hun yang pingsan ke kediaman gubernur, aku pergi mencari suku setan yang belum berhasil meninggalkan bagian dalam penghalang. Daois Gyeon, bisakah kau memimpin mereka dengan aman? Baiklah, ada sedikit konflik, tetapi itu bukan masalah besar. Penghalang yang terbuat dari J dingin luas adalah masalah. Tapi mengamati dari jauh, sepertinya Tuan Gubernur bisa membongkar penghalang itu. Itu benar. Makhluk bercabang, menyesuaikan diri dengan tingkat mataku, berbicara.
Kau tampak berbeda dari sebelumnya, Tuan Gubernur. Alih-alih gelombang kesadaran yang tidak stabil seperti yang pernah aku lihat sebelumnya, sekarang aku merasakan gelombang kesadaran yang kokoh darimu. Aku tersenyum padanya. Aku telah mendapatkan kembali apa yang hilang. Aku tidak akan goyah lagi, baik oleh ras setan maupun ras manusia. Aku melirik para setan, yang gelisah mengobrol di belakang Gyeonshin. Dan sepasang pemuda dan pemudi yang bercampur di antara mereka. Aku tidak akan membiarkan orang-orang tercintaku mati di depanku. Selamat. Kau telah melepaskan kekhawatiranmu. Aku baru saja mendapatkan kembali standarku. Menggeliat, menggeliat. Tiba-tiba, Gyeonshin menyilangkan dua tentakelnya untuk membuat gestur gunting. Suku Yucho kami bangga sebagai ras yang sangat berbudaya dan intelektual. Karena ciri ras kami melibatkan parasitisasi orang lain, kami lebih suka mendefinisikan diri kami berdasarkan esensi daripada penampilan. Niatnya mengandung penghormatan tertentu bagiku. Dan gestur ini menandakan penghormatan yang mengandung rasa hormat bagi anggota ras tentakelnya yang dapat mendefinisikan diri mereka dengan jelas. Tolong terima. Weo Wung. Cahaya energi spiritual yang samar berkilau tepat di tengah gestur gunting Gyeonshin dengan tentakelnya. Sepertinya bukan hanya sebuah ucapan selamat, tetapi juga teknik mistis tertentu. Merasa ketulusan dalam niatnya, aku mengungkapkan rasa terima kasihku dan menerima cahaya energi spiritual yang ia tembakkan. Weo Wung. Secara bersamaan, aku merasakan sensasi aneh berakar di jiwa awalku. Ini adalah sebuah sensasi khusus berputar di sekitar jiwa awalku. Aku menjadi mampu merenungkan jiwa awalku dengan lebih jelas dan jelas daripada sebelumnya. Sepertinya Gyeonshin telah memberiku kemampuan tertentu. Ras kami terutama hidup dengan mengalahkan pikiran orang lain dan memarasit mereka. Teknik yang telah aku berikan padamu mengubah sebagian dari jiwamu menjadi sesuatu yang mirip dengan ras kami, memungkinkanmu untuk melepaskan jiwamu dan memarasitasi jiwa awal orang lain. Kau pada akhirnya dapat mendominasi jiwa awal mereka untuk mengkondensasi jiwa awal kedua menggunakan teknik misterius Bizarre Gu. Teknik ini, aku merasakan rasa familiar dengan teknik yang diberikan Gyeonshin padaku. Dan aku tahu dari mana rasa familiar ini berasal. Darah jiwa Yuan Li. Ini mirip dengan seni setan yang membagi jiwa awalku sendiri untuk menciptakan jiwa darah, menyembunyikannya di urat naga berbagai kota. Sungguh, alam setan adalah tanah kelahiran seni setan. Darah jiwa Yuan Li mungkin juga berasal dari suku Yuchok atau ras serupa. Terima kasih. Namun, untuk menggunakan teknik ini, pada akhirnya aku harus memarasitasi jiwa orang lain dengan jiwaku, dan aku rasa aku tidak akan menggunakan seni demonik seperti itu. Baiklah, apakah kau menggunakannya atau tidak terserah padamu. Selain itu, esensi dari Misterius Bizarre Gu bukan tentang mengeksploitasi jiwa orang lain secara kejam. Gyeonshin melanjutkan. Di masa lalu yang jauh, ketika alam setan sejati utuh, alam setan dibagi menjadi dua faksi, setan iblis dan iblis surgawi. Di antara mereka, iblis surgawi akan mengkonsumsi setan iblis sebagai sumber daya melalui seni setan mereka yang aneh. Mereka terutama dikenal dengan teknik yang mengikis pikiran setan iblis, merusak dan mengubah mereka menjadi budak abadi iblis surgawi, yang sangat populer di kalangan iblis surgawi saat itu. Suku Yucho kami pernah diperbudak oleh iblis surgawi, tetapi salah satu nenek moyang kami melawan pengikisan pikiran iblis surgawi dengan memarasitasi pikiran iblis surgawi secara terbalik dengan kesadaran diri yang jelas dan sudut pandang pribadi, melawan kekuatan mental mereka dengan teknik yang menjadi asal mula Misterius Bizarre Gu. Dengan kata lain, teknik ini diciptakan untuk melawan iblis surgawi. Kau bisa mengatakan begitu. Sekarang, dunia telah terpisah menjadi alam darah yin tempat iblis surgawi tinggal dan alam setan sejati kami tempat kami setan iblis hidup. Orang-orang dari alam dingin cerah tidak memiliki alasan untuk melihat iblis surgawi. Tetapi adalah fakta yang diketahui di alam setan sejati bahwa iblis surgawi telah terobsesi secara aneh dengan alam dingin cerah selama berabad-abad. Karena kau telah datang ke alam setan sejati, kau mungkin akan menemui iblis surgawi, jadi aku akan memberimu teknik ini. Terima kasih. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu karena telah memperlakukan ras setan kami dengan baik. Kami tersenyum satu sama lain. Aku ingin segera mengantarmu, tetapi menurut energi surgawi, bencana akan melanda daerah ini dalam beberapa hari.
Aku menjelaskan pada Gionshin setelah mengamati energi surgawi. Setelah mencapai tahap jiwa awal, kemampuanku untuk merasakan energi surgawi semakin meningkat. Dan dari apa yang dapat aku lihat, wilayah yang terjajah ini akan tenggelam oleh mereka yang menyimpan niat jahat dalam beberapa hari. Jika Gionshin memimpin para setan keluar dari tempat ini untuk melarikan diri dari wilayah yang terjajah, mereka kemungkinan akan ditangkap oleh mereka yang berniat buruk. Mempertimbangkan sifat bencana, kemungkinan besar itu adalah manusia. Jika mereka adalah setan seperti Gionshin, aku akan membiarkan mereka pergi tanpa ragu. Namun, tampaknya aliansi agung ras manusia kemungkinan besar akan mengirim orang. Aku tidak bisa mengantarmu sekarang, jadi harap bersabar sedikit lebih lama. Dimengerti. Kami akan menunggu. Sebab ini adalah bencana yang bisa aku tangani, aku akan mengantarmu setelah menyelesaikannya. Setelah menyampaikan ini kepada Gionshin, aku pergi ke tempat di wilayah yang terjajah di mana energi spiritualnya padat dan menstabilkan realm jiwa awalku selama beberapa hari. Apakah aliansi agung ras manusia datang untuk menangkapku? Sangat mungkin. Mungkin aku sudah terdaftar sebagai pengkhianat ras manusia dan memiliki hadiah di kepalaku. Mari kita bersiap. Mampu membaca tanda-tanda surgawi tidak berarti aku bisa meramalkan nasibku sendiri. Faktanya, mampu membaca energi surgawi hanya memberiku pemahaman samar tentang masa depanku. Dan bersiap untuk itu tanpa bisa membaca semua kemungkinan perubahan berarti bahwa, tidak peduli seberapa banyak aku membaca energi surgawi, aku tidak bisa mengetahui nasibku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku, tetapi mungkin, aku harus mengkhianati ras manusia. Mari kita bersiap untuk masa depan dan menghadapinya secara langsung. Dengan tekad, aku menunggu selama beberapa hari. 4 hari kemudian, Jeon Myeong-hun terbangun. Membaca energi surgawi, aku menyadari bahwa orang-orang dari ras manusia akan tiba dalam 2 hari. Mungkin aku akan membutuhkan bantuan Jeon Myeong-hun. Setelah naik ke tahap jiwa awal, aku mendapatkan penglihatan dari dimensi yang berbeda. Sekarang, aku bisa membuka rekor melampaui kultivasi dan menghabiskan seni bela diri yang melampaui dimensi itu sendiri. Jadi bertahan hidup bukan masalah kecuali seorang kultivator agung di tahap integrasi datang secara pribadi. Tantangannya adalah melindungi ras setan. Jeon Myeong-hun seharusnya bisa menangani itu, kan? Sekarang aku telah mengirim pesan kepada Yeonjin, balasan harus segera datang. Aku akan menyampaikan berita Yeonjin kepada Jeon Myeong-hun dan kemudian meminta bantuannya. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Jeon Myeong-hun dalam membunuh seorang inspektur di tahap 4 aksis, dia akan sangat membantu. Wei Owung. Aku merasakan slip giok di tanganku bergetar. Sebuah balasan. Sudah? Itu adalah balasan dari boneka tahap Heavenly Being yang pergi bersama Yeonjin. Itu baik, dia pasti dalam perjalanan ke sini. Wei Owung. Saat aku mengalirkan energi spiritual ke dalam slip giok, slip itu bergetar dan memproyeksikan gambar ke udara. Kilatan. Apa? Kurururung, kurung. Kilatan. Petir surgawi. Itu adalah petir yang jatuh dari langit. Di dalam petir, Yeonjin, dengan rambut setengah putih setengah hitam, dan entitas jiwa yang melekat padanya terurai secara bersamaan. Sebuah kilatan petir dari sambaran petir meluncur menuju boneka. Fizz. Itulah akhir dari rekaman. Apa? Apa ini? Aku tertegun, terengah-engah dalam kejutan. Mereka mati di antara waktu itu? Yeon Wei menyebutkan bahwa mereka akan mati dalam waktu 20 tahun. Aku menafsirkannya sebagai berarti setidaknya, mereka tidak akan mati selama 10 tahun ke depan paling cepat. Tapi sepertinya, dalam 20 tahun, berarti mereka bisa mati kapan saja dalam rentang waktu itu. Mereka mati begitu saja. Aku menggenggam tinjuku dengan erat, menggeramkan gigi. Maaf, Yeonjin. Mungkin ini salahku. Jika aku tidak bersikeras mengirim boneka untuk menemukan Jeon Myeong-hun dan menyimpannya di sini, mungkin dia bisa bertemu Jeon Myeong-hun di sini. Apa yang harus aku katakan pada Jeon Myeong-hun? Sekarang, daripada memikirkan untuk menerima bantuan, aku lebih khawatir tentang bagaimana menyampaikan berita ini kepadanya. Haruskah aku memberitahunya yang sebenarnya,
Atau haruskah aku berbohong? Sebelum pergi ke Jeon Myung-hun, aku berdiri di tempat, merenung dalam-dalam. Apa yang harus aku katakan padanya? Setelah banyak merenung, aku pergi mencari Jeon Myung-hun. Dia baru saja mendapatkan kembali energinya dan berdiri, menatap kosong keluar kantor gubernur. Jeon Myung-hun, apakah kau sudah bangun? Sudah berapa lama sejak aku pingsan? 4 hari. Aku mengerti. Bukankah kau bilang akan memakan waktu sekitar 4 hari untuk pesan itu sampai ke Yeonjin? Berapa lama lagi aku harus menunggu balasan? Aku punya pertanyaan untukmu, Jeon Myung-hun. Aku menatapnya dan bertanya. Apa yang akan kau lakukan ketika kau bertemu Yeonjin? Meskipun aku mendengar bahwa makhluk yang disebut immortal sejati telah menetapkan takdir Yeonjin dengan tribulasi surgawi. Aku akan menghalanginya untuknya. Mata Jeon Myung-hun bersinar saat ia berbicara. Itu bukan tribulasi yang dipanggil oleh kultivasinya sendiri, tetapi satu yang dipaksakan secara artifisial oleh orang lain. Aku bisa menghalanginya untuknya. Tribulasi surgawi yang menimpa Golden Divine Heavenly Thundersect adalah sambaran petir yang langsung dipukul oleh immortal sejati. Namun, tribulasi yang ditetapkan oleh immortal sejati pada takdirnya tidak langsung diberlakukan oleh immortal sejati, tetapi secara tidak langsung, jadi aku pasti bisa menghalanginya. Begitu ya? Setelah kau mendengar apa yang kau ingin tahu, berikan aku jawaban, Seo Eun-hyun. Apakah pesan itu sudah sampai ke Yeonjin? Aku menatap Jeon Myung-hun. Aku mengamati niat dan esensi hatinya. Ladang mayat, lautan darah dan gunung mayat. Itulah esensi hati Jeon Myung-hun saat ini. Pikirannya menunjukkan penampilan yang sangat tidak stabil dalam lautan darah dan mayat itu. Jika aku memberitahunya sekarang bahwa Yeonjin sudah mati, ia mungkin akan kehilangan akalnya sepenuhnya. Belum ada balasan dari Yeonjin. Aku menggigit gigi dan berbohong. Akan memakan waktu beberapa saat sebelum balasan datang. Hanya memerlukan waktu untuk menghubungkan boneka dari wilayah yang terjajah ke-8. Setelah terhubung, tidak ada keterlambatan, tetapi aku berbohong. Dia butuh harapan. Tanpa bahkan secercah harapan, dia akan runtuh dan menjadi gila di tempat. Aku mengerti. Aku paham. Ketika ada balasan dari Yeonjin, aku akan memberitahumu. Setelah berbohong dengan pengecut, aku tidak bisa memintanya untuk membantuku melindungi Rasetan. Aku tidak punya pilihan. Bencana yang telah aku lihat adalah sesuatu yang bisa aku tangani, jadi aku harus menyelesaikannya sebanyak mungkin dengan kekuatanku sendiri. Aku keluar dari kantor gubernur dan mulai menunggu lagi. Dan kemudian, 2 hari lagi berlalu. Mereka telah datang. Sambil merenungkan jiwa awalku, aku membuka mata dan melihat ke atas langit. Weo Wong, Weo Wung, Weo Wung. Di balik penghalang, banyak kultivator tahap jiwa awal dan tahap Heavenly Being berbaris. Celah di penghalang yang telah dibuat selama pertarungan dengan Jeon Myung-hun telah memperbaiki dirinya sendiri, menutup kembali. Kurung, kururururung. Langit tertutup awan gelap dan dibungkus energi yin. Segera, hujan mulai turun dari langit. Swoosh. Teknik atribut yin. Aku menilai situasi, melihat siapa yang tampaknya menjadi pemimpin di antara para kultivator tahap Heavenly Being. Suku setan telah diperintahkan untuk pergi ke bawah tanah untuk berlindung. Tersisa di permukaan wilayah yang terjajah sekarang hanya aku dan Jeon Myung-hun, yang seharusnya beristirahat di gedung gubernur. Aku akan menyelesaikannya entah bagaimana. 3 kultivator tahap Heavenly Being. 8 kultivator tahap jiwa awal. Aku bisa menangani ini. Weo Wung. Langit menggelegar, dan seorang kultivator tahap Heavenly Being yang dibungkus energi yin membuka gulungan dan mulai membacanya. Pemberita dari Aliansi Agung Ras Manusia, Hyun-shin ini menyatakan. Pengkhianat ras manusia, mantan gubernur provinsi Seo Eun-hyun, dan iblis pembunuh Jeon Myung-hun, keluar dan secara sukarela menyerahkan diri kepada penangkapan Agung Aliansi. Iblis pembunuh Jeon Myung-hun? Terutama iblis pembunuh, Jeon Myung-hun, yang tanpa ampun membantai anggota tak bersalah dari ras manusia di wilayah terjajah pertama, kedua, ketiga, dan keempat,
menyebabkan kerusakan besar pada aliansi dan membunuh inspektur tahap 4 Aksis yang dikirim oleh ras manusia. Jika kau melawan, kau akan dieksekusi di tempat. Aku menatap, mulut menganga, ke arah gedung gubernur di mana Jeon Myung-hun seharusnya berada. Apa kekacauan yang ia buat dalam perjalanannya ke sini? Aku tertawa hampa dan melihat Hyun Shin. Mengingat situasinya, mungkin tampak sedikit lucu untuk bertanya, tetapi jika wilayah keempat hancur oleh Jeon Myung-hun, apa yang terjadi dengan rencana awal? Ekspresi di wajah Hyun Shin, serta mereka yang datang bersamanya, berubah menjadi jelek di pertanyaanku. Aliansi Agung Ras Manusia sedang kacau karena dia. Kekacauan yang dia buat mengubah wilayah strategis kami menjadi berantakan, sepenuhnya merusak rencana pertempuran komprehensif kami. Dia harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan oleh aliansi untuk kejahatannya, termasuk pembunuhan inspektur tahap 4 Aksis. Tentu saja, sebagai mantan gubernur provinsi dan pengkhianat yang dituduh dari ras manusia, kau juga akan diadili. Jadi izinkan aku bertanya sekali lagi. Memegang secercah harapan, aku menatap Hyun Shin dan bertanya. Apakah ini berarti rencana pembentukan kekosongan anihilasi alam juga dibatalkan? Jika demikian, tidak akan ada kebutuhan mendesak untuk mengevakuasi suku setan. Jika demikian, aku tidak perlu membunuh orang-orang ini. Alasan mendesak untuk mengevakuasi para setan adalah karena dimulainya rencana pembentukan kekosongan anihilasi alam akan menghapus mereka yang terhubung denganku dan tanah mereka tanpa jejak. Jika rencana pembentukan kekosongan anihilasi alam dibatalkan, aku siap untuk diam-diam membiarkan diriku ditangkap. Suku setan bisa dievakuasi perlahan menggunakan boneka. Namun, jawaban Hyun Shin sangat mengecewakan. Apa yang kau bicarakan? Aku bilang rencana itu terganggu, bukan dibatalkan. Sekte ikan bersisik mistis tempat aku berada memiliki hubungan erat dengan ras naga hitam di antara ras bumi, dan untungnya, Raja Naga Hitam di tahap integrasi telah memutuskan untuk membantu kami kali ini, mengingat hubungan kami. Bahkan jika aliansi agung harus berbagi hak dengan ras naga hitam, rencana itu sendiri tidak akan banyak berubah. Aku mengerti. Aku menghela napas. Tak ada pilihan lain. Hanya satu cara yang tersisa. Menekan atau membunuh mereka, lalu cepat-cepat mengevakuasi orang-orang yang terhubung denganku. Aku siap untuk menjadi pengkhianat ras manusia. Hyun Shin mungkin berusaha menghancurkan semangat Jeon Myung-hun dan aku, mengeluarkan suara keras. Bagaimanapun, penjahat Seo Eun Hyun dan pengkhianat agung Jeon Myung-hun, patuhlah pada penangkapan agung ras manusia yang mulia. Jika kau melawan, tidak hanya sekte Azure Heaven Chreation, tempat kau Seo Eun Hyun berada, yang akan menghadapi konsekuensi, tetapi tergantung pada tindakan Jeon Myung-hun. Satu-satunya yang tersisa dari Golden Divine Heavenly Thunder Sect, itu juga akan menentukan bagaimana sekte itu dicatat dalam sejarah ras manusia. Dan kemudian, boom! Kantor gubernur meledak, dan Jeon Myung-hun, yang sedang beristirahat di dalam, menggeram saat ia mengeluarkan kutukan. Yang terakhir yang tersisa dari Golden Divine Heavenly Thunder Sect, apa artinya itu? Sama seperti yang dikatakan, penyintas dari Golden Divine Heavenly Thunder Sect yang dikirim ke alam hantu Nether hilang karena jarak yang sangat jauh antara dimensi, dan satu penyintas lainnya yang dikirim ke alam setan baru-baru ini telah kehilangan cahaya dari registri kehidupan di Temporal Fate Island. Temporal Fate Island adalah pulau yang memberikan bukti identitas bagi mereka yang termasuk dalam ras manusia, dan itu mengandung sesuatu yang dikenal sebagai registri kehidupan. Registri kehidupan dilengkapi dengan mantra sihir yang menyala sebagai respons terhadap sinyal kehidupan dari semua anggota ras manusia yang terdaftar di Temporal Fate Island, memberikan cara untuk mengetahui kehidupan atau kematian anggota manapun. Hanya inspektur yang berafiliasi dengan aliansi agung ras manusia yang dapat mengakses registri kehidupan yang komprehensif, yang digunakan aliansi untuk mengelola pergerakan ras manusia. Mendengar kata-kata Hyun Shin, aku menggigit gigi. Sialan. Pada akhirnya, Jeon Myung-hun mengetahui tentang kematian Yeon Jin. Aku ulang, dua penjahat. Dan dalam sekejap berikutnya. Snap! Aliansi Agung. Boom! Garis darah vertikal melesat di wajah Hyun Shin. Sejenak kemudian, tubuhnya terbelah dua. Kuarururung. Tiba-tiba muncul di belakang Hyun Shin, Jeon Myung-hun menggenggam jiwa awal Hyun Shin di tangannya.
Krek! Saat ia menggenggam tangannya, jiwa awal Hyonshin meledak. Kurung, kurururung. Di dalam awan gelap yang dipanggil oleh Hyonshin, petir merah mulai bergerak. Merah! Meskipun Jeon Myung-hun berada di tahap jiwa awal, entah bagaimana, kesadarannya mulai meluas, menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Dan melihat warna niatnya, aku merasa seolah langit dan bumi tertutup dalam nuansa darah. Melihat warna niatnya, aku menyaksikan ilusi langit dan bumi tertutup dalam nuansa merah darah. Aku menggigit bibirku. Jeon Myung-hun, yang berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, telah sepenuhnya runtuh. Untuk mencapai rekan-rekanku di alam hantu Nether, akan memakan waktu 200 tahun karena jarak antara dimensi. Tapi aku hanya memiliki 20 tahun tersisa. Aku datang ke sini berharap untuk menyelamatkan setidaknya satu murid dari sekte kami, bahkan hanya satu. Tetes, tetes. Mata Jeon Myung-hun melirik ke belakang, menunjukkan bagian putihnya, dan air mata darah mengalir di wajahnya. Mereka semua mati. Semua orang. Ya? Ah. Aku menyadari. Pikiran Jeon Myung-hun, pada saat ini, telah sepenuhnya hancur. Aku pernah melihat keadaan pikiran seperti itu sebelumnya. Seo Hweol dan penguasa gila. Dan diriku sendiri ketika aku kehilangan Buk Hyang Hua kepada Yuan Li. Mereka yang esensi hatinya dibungkus dalam kegelapan. Hari ini, semua tidak ada artinya lagi. Semua orang hanya mati. Jeon Myung-hun benar-benar mengalami kegilaan.